Aplikasi yang akan kita buat nanti seperti ini ya. Coba kita buka dulu blog saya, ketik saja ahmadjiyadi.blogspot.com. Kemudian kita cari aplikasi ujian, misalkan ini. Ujian akhir semester kelas 8 SMP Negeri 1 Tab 1 Parakuala. Kita klik di sini. Untuk memulai ujian, klik di sini, klik yang ada tulisan di sini. Kita klik. Dia akan masuk ke aplikasi. Nah, jadi aplikasi seperti ini yang kita buat. Misalkan namanya Anang, kemudian NSN-nya, pilih kelasnya, mata pelajaran, sekolah asalnya, kemudian mulai ujian. Nah, nantinya akan kita buat seperti ini. Soal ada di sini, kemudian ada progress barnya, ada judul ulangannya apa, namanya siapa, soal berjejer di sini, yang nomor soalnya di sebelah kiri. Ada tombol sebelumnya, ragu-ragu, dan berikutnya. Kemudian ini tinggal dijawab. Kepada Nabi Daud itu adalah Jabur. Berikutnya, jika soal sudah dijawab maka dia akan berwarna hijau, jika belum dijawab maka akan berwarna merah, dan ketika menjawab ragu-ragu maka dia akan berwarna kuning. Nah, demikian Bapak Ibu. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jiyadi. Pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara membuat soal ulangan atau ujian untuk anak didik kita di sekolah kita masing-masing. Kita membuat aplikasi nantinya seperti ini. Ini prompt yang akan kita copy pastekan nanti di AI Canva ya Bapak Ibu. Kemudian aplikasi ini mirip dengan CBT ANBK nantinya. Nah, bagaimana anak-anak ANBK sebuah aplikasi yang bisa memuat seperti yang kita kehendaki. Seperti ini, misalkan ada judul halaman depan, kemudian ada logonya di halaman depannya, kemudian ada fitur-fiturnya. Prompt ini bisa Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu dapatkan di blog saya. Ketik saja di Chrome atau browser. Di situ ketik ahmadjiyadi.blogspot.com seperti ini. Buka tab baru, ketik saja ahmadjiyadi.blogspot.com. Klik, kemudian cari contoh prompt membuat aplikasi ulangan. Setelah diklik, nah ini bisa Bapak Ibu copy, tapi yang warna merah ini bisa diganti, karena kalau yang warna hijau nggak bisa dipakai. Ini nanti dihapus. Cara mendapatkannya nanti kita pelajari bersama-sama. Warna biru sama, nggak bisa ini dipakai. Nah, jadi kembali kita ke prompt ya Bapak Ibu. Ini contoh prompt yang saya buat. Lebih detail, lebih bagus lagi, ini cuma contoh, bisa Bapak Ibu buat sendiri. Yang penting ada contohnya ya yang kita kerjakan. Kita copy dulu bagian ini. Buatkan skrip untuk menghubungkan data input web Canva ke spreadsheet tentang nilai ujian sekolah yang terdiri dari menu nama siswa, kelas, mata pelajaran, dan sekolah asal serta nilai. Copy dulu. Kemudian kita pastekan di ChatGPT. Setelah kita pastekan di sini, tekan enter, maka akan muncul seperti ini. Berikut contoh skrip lengkap untuk menghubungkan prompt input di web Canva atau halaman HTML ya Bapak Ibu. Dengan sesuai yang kita minta, ada nama siswa, ada kelas, mata pelajaran, sekolah asal, dan nilai. Di sini dia minta langkah yang pertama kita harus buatkan dulu
spreadsheet ada memuat nama siswa, kelas, mata pelajaran, sekolah asal, dan nilai. Caranya kita ke Google Drive Bapak Ibu. Ke Google Drive, kemudian untuk mempermudah kita mencari nanti spreadsheetnya kita buat aja folder baru di sini. Buatkan judulnya ulangan harian kelas 7 Taharah misalkan. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar sampai dia muncul folder yang kita buat. Judulnya ulangan harian ya, belum muncul kayaknya jaringan. Nah ini dia baru muncul, ulangan harian kelas 7 Taharah. Double klik. Setelah kita buka, kita buat lagi plus baru ini, kita klik. Tapi bukan spreadsheet yang ini ya Bapak Ibu, bukan yang ini, tapi yang dari Google Formulir. Klik Google Formulir, kemudian formulir yang kosong kita klik, kemudian klik buat dan bagikan. Di sini bebas aja, judulnya bebas, apapun boleh. Kita ketik aja di sini, misalkan judulnya adalah Taharah di sini. Taharah. Kemudian di bagian pertanyaan tanpa judul ini menyesuaikan dengan permintaan ChatGPT yang memuat nama siswa, kelas. Berarti yang kita ambil adalah di sini berarti nama siswa. Ini harus sama ya Bapak Ibu, tidak boleh berbeda. Nama siswa, kemudian klik wajib diisi, tambahkan lagi. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua kelas kalau tidak salah. Kelas sama, klik wajib diisi, tambahkan lagi. Kita lihat lagi ke ChatGPT. ChatGPT memintanya apa? Mata pelajaran. Ketik lagi di sini mata pelajaran. Kemudian klik wajib diisinya. Setelah mata pelajaran sekolah asal, buat lagi, tambah lagi di sini, klik tambah, ketik sekolah asal, klik wajib diisinya. Setelah sekolah asal, nilai, klik tambah lagi, tambahkan pertanyaan, nilai. Nah, setelah kita klik nilai, ketikkan nilai, maka klik lagi wajib diisi. Langsung aja kita ke jawaban. Klik jawaban bagian atas, ada pertanyaan, ada jawaban, ada setelan. Yang kita klik adalah jawaban. Setelah kita klik jawaban, klik link spreadsheet, link ke spreadsheet, klik ini. Klik buat pada pojok kanan atas ini. Tunggu beberapa saat, dia muncul spreadsheetnya. Ini sesuai dengan permintaan dari ChatGPT ya. Kembali kita ke formulir Google Formulir, kita klik titik tiganya, batalkan tautan formulir yang diklik. Klik batalkan tautan formulir karena kita tidak membutuhkan lagi Google Formulir ini. Klik batalkan tautan. Setelah selesai kita keluar aja dari sini. Kita tidak membutuhkan ini, yang kita butuhkan adalah spreadsheetnya. Setelah ini kita kembali ke ChatGPT ya Bapak Ibu. Ini sudah kita buat, kemudian JavaScript-nya seperti ini. Nanti hapus kode katanya, ganti dengan script berikut. Nah, jadi JavaScript-nya ini kita copy. Bentar kita cari yang diganti nanti mana. JavaScript-nya.
yang ada kata page di mana ya? Oke, nanti saja kita ke ini dia. Nanti ini akan diganti. Ini HTML yang ditempel pada Canva. Jadi ini dulu yang di copy. HTML dulu. HTML ini kita copy. Kemudian ke prompt. Bagian yang warna hijau ini kita hapus. Bagian yang warna hijau, klik di sini blok. Semua yang warna hijau sampai sini kita paste. Setelah itu kita perhatikan ada script URL, script URL. Nanti bagian ini kita ganti. Dari yang mana? Kita ganti dari, ambil dulu di ChatGPT. ChatGPT ini bagian ini Bapak Ibu, JavaScript ini. Jadi kita ambil ini dulu, kita copy, kemudian masuk ke spreadsheet ini tadi. Kita lupa kasih judul, kita buat dengan judul dulu di sini. Judulnya Taharah misalkan. Taharah. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik ekstensi. Setelah ekstensi, klik App Script Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Setelah dia muncul App Script-nya, kemudian kita hapus semua yang ada di App Script ini dengan cara menekan di keyboard Ctrl A, kemudian Ctrl V. Ini kita dapat dari ChatGPT tadi. Dari sini, script ini tadi Bapak Ibu yang kita ambil. Nah, kemudian pada spreadsheet ini kita ekstensi, kita pastikan di sini di App Script ini. Setelah itu kita klik terapkan. Kemudian klik deployment baru. Klik yang ada gerigi ini. Pilih jenis ada gerigi. Aktifkan jenis deployment. Yang kita klik adalah aplikasi web. Ketikkan judulnya di sini Taharah. Kemudian jalankan sebagai saya, biarkan saja. Tapi yang memiliki akses ini klik di sini, yang kita klik adalah siapa saja. Kemudian klik terapkan. Kita tunggu sebentar. Setelah itu muncul seperti ini, yang kita klik adalah izinkan akses. Di sini adalah menggunakan akun kita, akun Google atau akun Belajar ID juga bisa. Saya menggunakan akun Belajar ID. Kemudian klik continue. Tunggu sebentar. Di sini ada dua. Ada ID penerapan, ada aplikasi web. Yang kita pakai adalah yang kedua, yang di bawah URL ini. URL ini kita klik bagian ada tulisan salin, klik salin, kemudian ke prompt, kembali ke prompt. Yang kita blok ini tadi Bapak Ibu, paste URL web apps di sini. Setelah kita blok di sini, pastekan di sini, Ctrl V. Jika sudah, inilah yang kita copy Bapak Ibu, inilah yang kita copy. Ambil semua sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Soalnya berapa, telah diperbaiki semua, materinya apa, nanti akan muncul sendiri secara otomatis soal yang kita minta. Baik, dari sini Bapak Ibu, dari desain yang animasi secukupnya, klik ke atas sampai awal. Tekan Ctrl C di keyboard, kemudian ke Chrome, tambah tab baru, cari Canva.
buka beranda Canva. Kemudian di beranda Canva ini nanti yang kita klik adalah AI ini, AI Canva. Klik AI Canva, pastikan nanti kita menggunakan kode ya. Yang kita pakai adalah kode di sini. Klik kodenya karena dia akan melakukan coding nantinya. Setelah sudah pastikan di sini sudah pasti pakai kode, klik di sini, kemudian paste. Nggak nyampe. Setelah itu kita tekan enter. Nah, tunggu dia melakukan coding. Tunggu saja Bapak Ibu sampai dia selesai. Oh iya, ada satu di sini. Saya kelupaan. Di sini ada terdapat untuk kita menyisipkan logo sekolah. Logo sekolah ini tidak bisa URL-nya dari Google Drive. Jadi URL-nya itu harus dari sini Bapak Ibu. Di emgbb.com. Caranya, ketik di browser di pencarian, ketikan emgbb.com, kemudian mulai mengunggah, cari logo sekolah kita menyimpannya di mana, klik aja di situ. Misalkan di sini, nah ini misalkan logo sekolah kita, nanti klik open, kemudian tunggu beberapa saat. Pastikan jaringan, jangan hapus otomatis di sini ya, jangan hapus otomatis. Kemudian klik unggah. Setelah kita unggah kode sematan ini, pastikan di sini tautan penuh. Nah, jika sudah tautan penuh, klik di bawahnya ada klik salin. Inilah yang kita copy, kita pastekan di form ini. Form yang logo sekolah ini, bagian logo sekolah, blok punya saya. Kemudian pastekan punya Bapak Ibu yang diambil dari sini tadi, emgbb.com. Kembali kita ke Canva ya. Masih coding, masih melakukan coding, tunggu aja beberapa saat. Dia akan membuatkan aplikasinya melalui AI ini. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Jika di sini sudah sesuai dengan harapan kita, ada logonya, ada judulnya sesuai dengan permintaan kita tadi, maka coba kita klik di sini.
panel admin terlebih dahulu sesuai dengan yang kita minta. Passwordnya apa, coba kita klik apakah berfungsi. Oh, ternyata tidak berfungsi. Jika tidak berfungsi, maka kita perbaiki lagi di sini. Minta perbaiki bagian tanyakan apa saja. Mohon perbaiki aplikasi tersebut sebab tidak bisa login di panel admin. Kemudian kita enter. Kita tunggu beberapa saat dia memperbaiki. Apapun ya Bapak Ibu yang tidak sesuai di sini, ketikkan saja di sini, tanyakan apa saja, bagian tanyakan apa saja, klik di situ, kemudian ketik. Dia akan memperbaiki sebentar. Nah, tunggu beberapa saat sampai aplikasi benar-benar bagus. Klik panel admin, masukkan passwordnya apa. Coba kita klik. Nah, sudah bisa. Sembunyikan password. Ini sudah bisa, sudah aktif ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik masuk. Ternyata sudah bisa masuk. Kemudian ada fitur ya Bapak Ibu di sini pada pengaturan durasinya berapa menit yang kita inginkan. Kemudian soal bisa diacak, bisa tidak diacak. Nah, kita biarkan saja diacak. Data siswa ini siswa yang menjawab nantinya, siapa-siapa yang masuk. Preview soal. Pada bagian preview soal ini kita lihat apakah sesuai 10 soal. Sudah sesuai. Coba kita klik di sini, ada kunci jawaban ya. Dalam bahasa Indonesia, taharah itu artinya bersih atau suci. Yang di blok ini yang berwarna itu kunci jawabannya. Dan di bawah soal, di bawah alternatif jawaban juga ada kunci jawabannya. Setelah kita lihat memang sesuai 10 soal, soal ke-10 berarti ini sudah sesuai ya. Ada esai, ada pilihan ganda kompleks di sini lebih dari satu jawaban. Ada berapa ini yang benar? Ada 4 jawaban benar. Ada pilihan ganda, ada benar salah. Kemudian ini apa? Air mutlak, air suci dan mensucikan. Kayaknya menjodohkan ini. Nanti kita coba aja soalnya. Jika sudah sesuai ini Bapak Ibu, nanti ini analisis ya, analisis jawaban yang dijawab oleh siswa, kemudian klik ke hasil ujian. Nanti hasil ujian di sini juga ada. Tapi kita membuat tadi kan di spreadsheet ini, nantinya apakah masuk ke sini atau tidak gitu. Kembali ke Canva. Kita klik keluar dulu, klik keluar, kita coba. Misalkan nama siswanya uji coba ya. Uji coba, kita coba. Kelasnya dia kelas 7. Biarkan saja pi ini tetap, sekolahnya tetap, kemudian klik mulai ujian. Nah, di sini ada muncul. Di sini ada yang pertama namanya logo sekolah, kemudian judulnya apa. Kita buat tadi kan ulangan harian pi. Namanya adalah uji coba. Ini namanya uji coba, kelasnya adalah kelas 7. Waktunya 8 menit mundur. Kemudian progres bar ada di sini dari 10 soal. Jika sudah mulai mengisi, maka dia akan terisi di sini barnya sampai apabila ke 10 soal sudah terjawab maka dia full. Contoh, kita jawab aja soal nomor 1. Air yang digunakan untuk bersuci dan mensucikan disebut dengan air apa misalkan. Air mustakmal misal. Ini misal aja, kita boleh aja yang lain. Ini cuma tidak mencari benar, kita cuma membuktikan masuk atau tidaknya nilai anak-anak ini nanti. Di sini ada permintaan
soal ceritanya, Ahmad baru saja bangun tidur dan ingin melaksanakan sholat subuh. Ia tidak yakin apakah sudah berwudu sebelum tidur atau belum. Apakah yang dilakukan Ahmad sebelum melaksanakan salat? Ini nantinya waktu mundur ini jalan sampai ke 0, maka dia akan tertutup ke halaman login nanti. Jadi kita cepat aja ini di sini berwudu. Kita klik berwudu terlebih dahulu. Ini esai, misalkan sembarang aja kita jawab di sini. Tidak usah. Oh, ini cuman angka ya. Membersihkan najis semoga lajah atau anjing. Berapa kali pencucian yang diperlukan? Oh, tidak bisa dengan huruf di sini, harus dengan angka. Gitu misalkan. Dia progresnya jalan ya Bapak Ibu di sini. Ini soal nomor 3. Di sini ada soal nomor 3, tingkat kesulitannya sedang. Di sini soalnya tentang isian singkat. Kemudian berikutnya, soal yang sudah terjawab dia berwarna hijau. Yang merah ini belum terjawab, belum dijawab. Ada tombol sebelumnya, maka ke soal nomor 3 ada tombol berikutnya. Ini berfungsi semua ya. Kalau ada siswa yang mengklik ragu-ragu, dia akan muncul kuning di sini. Nah, kuning kan belum dijawab berarti. Bagaimana cara Siti melakukan tayamum yang benar? Misalkan ini jawabannya ya. Kita klik berikutnya. Sembarang aja kita jawab di sini. Ini pasangkan air mutlak ini apa? Ada 3 alternatif di sini pilihannya nanti. Air mutlak itu misalkan air, sembarang aja kita di sini. Yang penting kita mustakmal, misalkan gitu ya. Kemudian berapa jumlah rukun wudu? Misalkan sembarang siswa menjawab, kita jawab aja dengan angka ya, misalkan kayaknya angka sih. Oh ya, angka betul. Kemudian nomor terakhir, ini tidak bisa kita karena ada satu soal yang belum dijawab. Kita coba aja sampai nomor 10, kita coba ya, bisa nggak selesai. Nah, masih ada satu soal yang belum dijawab. Nah, berarti Anda harus menjawab semua soal. Kita klik kembali dulu. Jadi siswa tidak bisa karena ada satu yang belum dijawab. Misalkan begini jawabannya. Yang sudah diklik akan berwarna. Jika sudah, baru kita klik. Oh, ragu-ragunya dihilangkan dulu. Ragu-ragunya kita hilangkan dulu. Kemudian baru hijau dia. Baru klik selesai. Klik selesai ujian. Nilainya 50. Benar 5, salahnya 5. Kita kembali ke beranda. Untuk mengecek, coba kita cek di spreadsheet ini. Nah, dia muncul kan Bapak Ibu. Namanya uji coba, kelasnya kelas 7. Oh bukan, ini salah kayaknya. Seharusnya namanya yang di sini. Berarti ini kita hapus dulu. Temnya di belakang ya, hapus baris. Kemudian ini kita copy. Di sini kita klik ya, arahkan kursornya ke nilai, nanti akan muncul tanda plus di sini, tanda tambah. Klik di sini tanda tambahnya, sisipkan kolom. Kemudian pada judul kolom 1 ini kita buat di sini timestamp, enter. Timestamp yang ada di depan ini kita hapus dengan caranya klik di huruf A di kolom A ini. Jadi dia akan memblok sendiri ke bawah. Kemudian klik kanan, klik bagian hapus kolom. Nah, jika sudah, kita coba lagi ke AI Canva.
tadi uji coba ya, sekarang kita ganti namanya menjadi demo. Pilih kelasnya 7, kemudian mulai ujian. Kita coba. Ini sembarang aja jawabannya. Oh, ini ada benar, oh lebih dari satu ya. Klik yang menurut benar ya. Kemudian berikutnya ini esai. Kemudian pilih pasangannya. Ini sembarang aja, nggak perlu kita cari yang mana yang benar. Kita mengetahui apakah ini masuk atau tidak aja. Misalkan ini benar, salah misalkan. Klik selesai lagi. Nilainya 50. Klik ke beranda. Kemudian kita cek spreadsheetnya. Nah, ini baru muncul. Namanya sudah sesuai. Nama siswanya demo, kelasnya 7, mata pelajarannya PAI, sekolah asalnya, nilainya 50. Timestamp waktu mengerjakannya ini. Jika sudah sesuai, berarti ini sudah benar ya Bapak Ibu. Di mana kita mendapatkan ini, nanti mencari hasil nilai anak-anak ini di sini. Di drive kita, kemudian di spreadsheet ini. Di sini dia terletaknya. Nah, kembali ke Kanban. Jika belum sesuai, ketikkan di sini Bapak Ibu. Apapun yang belum sesuai, baik soalnya tidak lengkap di situ, kemudian misalkan tombol tidak berfungsi, tombol admin tidak bisa, misalkan ketik, tanyakan apa saja di sini, ketik di sini. Nanti akan dia perbaiki. Coba kita klik panel admin, di sini juga ada nilai siswa yang sudah mengerjakan, berapa nilainya bisa. Coba kita coba ya. Masukkan passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini ada dua. Yang pertama namanya uji coba, yang kedua demo. Nilainya sama 50. Benar 5 dari 10 soal. Ini sama waktu pengerjaannya beda ya. Jam 11.00, jam 11:03. Jadi di sini juga bisa kita cek nilai siswa itu. Kita cek analisis jawaban siswa. Soal 1 benar, soal 3 benar. Ini semua siswa ya. Si demo ini yang benarnya nomor 1, 3, 6, 9, dan 10. Si uji coba nomor 9-nya salah, yang benarnya nomor 8, 6-nya benar, nomor 3 benar, ini sama, 1 benar, 10 benar. Jadi yang salahnya di sini 8, si demo yang benar 9, 8-nya salah. Yang jelas mereka cuma dapat menjawab benar 5 soal, 5-nya salah. Jika sudah seperti ini, berarti nilai hasil ujian ini sudah masuk di sini ya Bapak Ibu. Kemudian spreadsheet juga masuk. Nah, dia secara otomatis akan masuk sendiri di sini. Karena sesuai permintaan kita yang di prompt ini tadi, setelah siswa mengerjakan soal, otomatis terkirim ke link spreadsheet yang memuat nama siswa, kelas, mata pelajaran, dan sekolah asal serta nilai yang diambil dari database.
link spreadsheet untuk menampilkan nilai ini tadi Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan ini tadi yang warna hijau ini, Bapak Ibu bisa mengulang kembali video yang saya buat ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah berhasil, maka kita kembali ke Canva ini. Klik keluar dulu. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah, ini poin pentingnya ya Bapak Ibu. Klik publishkan atau publikasikan. Kita publish dulu, klik publikasikan. Di sini ketikkan jika Bapak Ibu pertama kali, bebas di sini. Kalau saya kan SMP Arai. Kemudian di bagian submit ini nanti akan berubah, dia nanti aja di situ ke pengaturan terlebih dahulu. Ke pengaturan, muncul di hasil pencarian misalnya Google. Klik ini diaktifkan. Judul aplikasi tanpa judul di sini kita blok. Berikan judulnya apa? Yang kita buat adalah tentang taharah. Kita ketik aja taharah di situ. Lanjut ke pemupublikasian. Klik di sini. Submitnya diisi. Submit ini kita isi misalkan ini tidak bisa huruf besar, semua huruf kecil. Taharah kelas 7 misalkan. Kita tambah di depan apa ya, ulangan harian, berarti OL aja, OL taharah kelas 7. Klik publishkan, publikasikan. Klik publikasikan, tunggu dia menyiapkan situs webnya. Jika sudah selesai, klik salin. Nah, link yang kita salin inilah yang kita bagikan ke siswa nantinya. Misalkan siswa mencoba buka Chrome, mereka misalkan kita bagikan di grup WA, bisa ke grup kelas 7 misalkan. Maka siswa akan menjawab ini kan link yang kita bagikan. Klik enter. Kita tunggu sebentar. Jadi link ini yang kita bagikan ke siswa. Nah, maka muncullah di laptop siswa, atau bisa juga di Android siswa, munculnya seperti ini. Tinggal mereka kerjakan aja ulangan harian ini. Nah, kemudian kita kembali ya. Untuk mempermudah kita mengingat, bagian draft kita tadi di ulangan harian ini, ulangan harian kelas 7 taharah ini, kita buat aja di sini menyimpan linknya ya Bapak Ibu. Klik plus baru, kemudian Google dokumen, cari yang dokumen kosong, buat dan bagikan. Itu nggak masalah, nggak dibagikan pun nggak masalah sebenarnya. Ketikkan judulnya di sini, misalkan link ya, link taharah, link taharah. Nah, kemudian setelah itu kita pastekan di sini. Ini hanya untuk menyimpan ya, untuk menyimpan aja. Suatu saat jika kita memerlukan, kita tinggal buka di drive kita. Coba kita keluar, kita klik X di sini, kita keluar. Di sini akan muncul link taharah ini. Link taharah ini kita buka saat kita memerlukan ya Bapak Ibu. Kita buka ini, link taharah ini, kemudian kita copy. Kita klik salin. Nah, inilah yang kita bagikan ke siswa nantinya, agar siswa bisa menjawab aplikasi yang kita buat untuk ulangan ini. Jadi ini cuman untuk mempermudah kita mencari di mana kita meletakkannya, sesuaikan dengan folder yang kita buat ya. Karena di sini foldernya kita buat adalah ulangan harian. Di mana tadi ulangan, apa judulnya? Ulangan harian kelas 7 taharah ini. Ulangan harian kelas 7 taharah. Nah, di sini dia. Hasil jawaban siswa masuk ke sini. Taharah di spreadsheet. Linknya ada di sini. Ini tidak apa, ini kita hapus aja karena ini tidak kita perlukan lagi.
Di sini nggak apa-apa, nggak kita gunakan. Yang kita pakai adalah spreadsheet-nya ini. Nah, jadi demikian Bapak Ibu, bagaimana cara membuat soal aplikasi ya, aplikasi seperti ANBK ini di di Canva ya Bapak Ibu, menggunakan AI Canva. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa di sini terbantukan dan berguna bagi Bapak Ibu, mohon kiranya untuk mengklik subscribe dan like-nya, serta kalau bisa share untuk ke teman-temannya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe.